Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Widanintias, NIM 1902001340060. Saya konsentrasi tari. Di sini saya akan mengajar dan menyampaikan materi pembelajaran mata pelajaran seni budaya kelas 8 semester 1 atau semester ganjil, yaitu KD 3.2. Memahami keunikan peragaan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Dan dengan menyikapi adanya COVID-19 atau virus corona pada tahun ini, maka kita akan belajar di rumah kita masing-masing. Dan video yang saya buat ini akan kalian tonton sebagai pembelajaran pada pertemuan hari ini. Dalam video ini saya akan membahas yaitu 3.2 KD kelas 8. Maka video tersebut semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian di rumah masing-masing? Ibu harap kabar kalian di rumah senantiasa sehat selalu atas lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.2 untuk materi pembelajaran yang kita bahas hari ini untuk kelas 8. Maka sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, mari kita berdoa bersama-sama melalui video tersebut. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan kalian materi tentang tari tradisional dan unsur pendukung tari. Anak-anak, apa sih motivasi yang Ibu berikan untuk kalian? Kita mempelajari tari tradisional yang kita akan pelajari pada pertemuan hari ini akan membuat kita menjadi lebih menambah wawasan kita akan budaya yang ada di sekitar kita. Dan itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Kalau kalian dapat menguasai materi ini, maka kalian dapat disebut sebagai siswa-siswa atau pemuda sebagai generasi bangsa yang berbudaya. Karena pada materi hari ini, Ibu akan membahas tentang tradisi, yaitu tari yang ada di sekitar kita. Atau mungkin kalian juga sudah mengetahui akan hal yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, sebelum kita memasuki dari inti kegiatan pembelajaran, mari kita akan melihat KD, indikator, dan tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan kita lakukan. KD kelas 8 3.2 yaitu memahami keunikan peragaan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Itu KD yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, indikator. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan keunikan tari tradisional. 3.2.2 yaitu menjabarkan 6 unsur pendukung tari tradisional. 3.2.3 menganalisis keunikan gerak tari tradisional pada tari Bali, yaitu tari pendek dan reog kendang tulung agung. Jadi tari reog kendang tulung agung ini berada di daerah kita yang mungkin kalian sudah mengetahuinya. Maka untuk lebih detailnya kita akan membahas pada pertemuan hari ini. 3.2.4 yaitu menganalisis unsur pendukung tari yang ada pada tari Bali dan tari reog kendang tulung agung. 3.2.5
membedakan keunikan tari tradisional dari tari Bali dan tari reog kendang Tulungagung. 3.2.6 menyampaikan menyimpulkan materi keunikan tari tradisional dan unsur pendukung tari. Ada 6 indikator yang akan kita bahas pada KD 3.2 di pertemuan hari ini. Lalu, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan keunikan tari tradisional. Yang kedua, siswa dapat menjabarkan 6 unsur pendukung tari tradisional. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis keunikan gerak tari tradisional pada tari Bali dan reog kendang Tulungagung melalui tayangan video. Yang keempat, siswa dapat menganalisis unsur pendukung tari yang ada pada tari Bali dan tari reog kendang Tulungagung. Yang kelima, siswa dapat membedakan keunikan tari tradisional dari tari Bali dan tari reog kendang Tulungagung melalui tanya jawab. Yang keenam, siswa dapat menyimpulkan materi keunikan tari tradisional dan unsur pendukung tari melalui penugasan. Baik anak-anak, Ibu sudah membacakan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Karena kalian hanya mendengarkan, Ibu akan menayangkan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran di layar HP kalian masing-masing. Ini adalah KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kompetensi dasar kelas 8, KD 3.2, memahami keunikan peragaan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Indikator. Tujuan pembelajaran. Bagaimana anak-anak di rumah masing-masing tetap mengikuti pembelajaran dengan semangat dan ceria? Kalian sudah melihat KD, indikator, dan tujuan pembelajaran di layar HP kalian masing-masing yang sudah Ibu tayangkan. Apa sih sebenarnya manfaat dari pembelajaran hari ini? Manfaatnya yang utama adalah kalian dapat lebih mendalami materi-materi yang sudah Ibu jelaskan, terutama tari tradisional yang ada di daerah kalian, yaitu tari reog kendang Tulungagung. Lalu selain itu, manfaat yang kedua, kalian dapat mengetahui tari tradisional seperti unsur pendukung tarinya apa saja yang ada di tari reog kendang Tulungagung, dan ada yang spesialnya adalah kalian mengetahui meskipun tidak terlalu jauh, tapi kalian sudah belajar tari pendek, apa saja unsur pendukung tari dan bagaimana geraknya. Karena setiap tradisional atau setiap tari-tarian yang ada di daerah kalian masing-masing itu pasti memiliki keunikan masing-masing dari setiap tarian tersebut. Perbedaan yang membedakan itu akan menjadi keunikan dari setiap masing-masing daerah tersebut dan memiliki ciri khas yang berbeda. Ciri khas tersebut juga menjadi keunikan masing-masing dari tari-tarian tersebut. Lalu, materi-materi ini adalah memahami keunikan peragaan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Ibu akan menjelaskan, menyinggung sedikit tentang pola lantai. Ibu sudah mengeprint ini gambar-gambar pola lantai seperti ini dan seperti ini. Ibu sengaja memberikan pola lantai yang bervariasi karena pada materi sebelumnya kita sudah
sudah membahas pola lantai dasar seperti horizontal dan lain-lain. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pola lantai, namun pola lantainya sudah bervariasi, memiliki banyak, yaitu 24 pola lantai. Pola lantai ini akan kalian gunakan dalam praktek di pertemuan selanjutnya. Anak-anak, apa sih tari tradisional? Dan apa sih keunikan dari tari tradisional? Mengapa harus ada keunikan di masing-masing tarian tersebut? Jadi, tari tradisional itu terdiri dari tari klasik, tari kreasi, dan tari rakyat. Tari tradisional klasik itu contohnya seperti tari gambyong. Tari rakyat, tari tradisional kerakyatan itu seperti tari reog kendang Tulungagung. Mengapa tari tradisional tersebut dinamakan tarian kerakyatan? Jadi, tarian kerakyatan adalah tarian yang merakyat dan memiliki gerak yang luas. Lalu yang ketiga ada tarian kreasi baru. Dari tari kreasi baru ini seperti tari Garuda Nusantara. Lalu unsur pendukung tari itu yang ibu akan berikan ada 6 unsur pendukung tari: gerak, irama, tempat ini seperti berada di panggung atau di pendopo atau di tanah lapang. Lalu ada juga baju atau kostum, ada juga setting dan lighting. Setiap tarian tradisional yang berada di rumah kalian masing-masing itu memiliki keunikan karena pada tarian tersebut berbeda-beda ciri khasnya satu sama lain. Seperti tari tradisional yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tari tradisional dari Bali, tari pendek, dan tari tradisional dari wilayah kita sendiri, yaitu Kota Tulungagung, tari reog kendang Tulungagung. Itu juga memiliki keunikan yang berbeda, ciri khas yang berbeda, sehingga menumbuhkan keunikan-keunikan yang ada pada tarian tersebut. Seperti pada kostumnya, kostum pada tari reog kendang Tulungagung memiliki keunikan tersendiri. Iramanya dan tempatnya, lalu juga apa yang mereka tampilkan pada tarian tersebut itu memiliki ciri khas yang berbeda dari tarian-tarian yang lain. Tari reog kendang Tulungagung, mereka menggunakan baju yang sederhana, seperti menggunakan jalik, celana, dan baju. Lalu dia hanya menggunakan udeng. Namun mereka menggunakan properti seperti kendang atau dodok yang mereka gunakan sebagai properti yang akan mereka pegang pada saat menari dan juga ditabuh. Berbeda pula keunikannya pada tari pendek yang ada di Bali. Tari pendek yang ada di Bali itu tarian tradisional yang sudah menjadi ciri khas di Bali. Kostumnya juga sangat berbeda dengan tari reog kendang yang ada di Tulungagung. Seperti menggunakan baju hanya segini. Tidak seperti tari reog kendang, itu juga merupakan sebuah keunikan yang ada di tarian pendek tersebut. Basahan lalu menggunakan mahkota yang akan ibu berikan nanti contohnya itu akan kalian buat. Nah, unsur pendukung tarian pada setiap tari tradisional akan menjadi keunikan tersendiri dari tari tradisional, termasuk tari tradisional yang akan ibu berikan pada hari ini. Kalian di rumah masing-masing akan melihat 2 video tari. Yang pertama tari pendek dari Bali, dan yang kedua adalah tari reog kendang Tulungagung. Silahkan ditonton dan diperhatikan
yang sudah Ibu berikan, yang sudah Ibu jelaskan tadi, silahkan dikaitkan dengan video-video yang akan kalian tonton pada layar HP kalian masing-masing. Mulai dari keunikan, mulai dari unsur-unsur pendukung, dan termasuk tari tradisional apa tarian yang akan Ibu tayangkan hari ini. Selamat menyaksikan video-video tersebut.
Anak-anak, kalian sudah memperhatikan dan menonton video tarian yang berbeda, yaitu tari pendek dari Bali dan tari reog kendang Tulungagung yang berasal dari daerah kita, yaitu Tulungagung. Dari dua tarian tersebut merupakan sebuah tari tradisional yang memiliki ciri khas masing-masing dan memiliki keunikan masing-masing. Maka, kalian sudah memperhatikan dan kalian akan mengaitkan video tersebut dengan apa yang sudah Ibu jelaskan sebelum tayangan video. Maka setelah ini Ibu akan memberikan surat cinta ini kepada kalian. Siapa yang tidak ingin memiliki surat cinta ini? Tapi jangan salah sangka dulu ya anak-anak. Jadi ini berisi masalah-masalah yang akan kalian hadapi pada pertemuan selanjutnya. Di sini berisi soal-soal yang akan kalian diskusikan di grup kalian masing-masing mengenai materi yang kita bahas pada hari ini. Mari kita pilih pink atau hijau. Cap, cip, cup, kembang kuncup, pilih mana yang mau dikuncup. Baik. Yang terpilih adalah amplop berwarna pink. Mari kita buka. Ya, ada 6 soal yang akan kalian bahas mengenai materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Akan Ibu bacakan. Yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang tari tradisional. Yang kedua, apa keunikan gerak tari tradisional. Ketiga, apa saja unsur pendukung tari dan jelaskan. 4. Apa keunikan yang ada dan terdapat dalam tari pendek yang berasal dari Bali dan tari reog kendang Tulungagung. 5. Apa saja unsur pendukung dari dua tarian tersebut? Jelaskan secara runtut unsur pendukungnya. Yang keenam dan yang terakhir, bagaimana kesimpulan materi pada hari ini? Baik anak-anak, Ibu akan memperlihatkan apa saja soal yang terdapat dalam amplop yang sudah kita pilih bersama-sama, yaitu amplop pink. Mari kita lihat bersama-sama soal di layar HP kalian masing-masing. Baik anak-anak, kalian sudah mengetahui tulisan ini secara jelas di layar telepon kalian masing-masing. Dari pertanyaan 1, 2, 3, hingga 6 akan kalian kaitkan dari dua video tadi dan penjelasan yang Ibu berikan. Jangan lupa kalian untuk belajar di LKS Seni Tari kelas 8
pada halaman 30 sampai 40. Di situ juga terdapat apa keunikan-keunikan apa tari tradisional dan bagaimana unsur pendukung tari tradisional, semuanya lengkap di LKS kelas 8. Kalian jangan lupa membaca dan menjawab soal ini secara benar. Dari pertanyaan 1, apa kalian ketahui tentang tari tradisional? Sudah Ibu jelaskan, tapi tolong kalian baca di LKS. Sama juga nomor 2, 3. Nah, pada nomor 4 dan nomor 5, keunikan yang terdapat pada tari pendet dan tari reog kendang, itu kalian menganalisis apa yang sudah kalian lihat dengan informasi yang sudah kalian ketahui dari LKS dan dari informasi dari saya di awal video tadi. Hasil analisis tersebut akan kalian simpulkan menjadi jawaban nomor 6. Ibu sudah membahas 6 soal yang akan kalian kerjakan, yang akan kalian selesaikan. Baik, kesimpulannya dari pertemuan hari ini adalah tari tradisional memiliki keunikan masing-masing dari iringan dan dari unsur pendukung tari 6-6-nya. Pasti memiliki perbedaan ciri khas masing-masing di setiap daerah, dan dari ciri khas yang berbeda menjadi keunikan dari masing-masing video tersebut, dari masing-masing tarian tersebut, terutama kostum. Kostum pasti berbeda dari tari tradisional satu sama lainnya. Seperti yang sudah kalian tonton, tarian pendek kostumnya adalah basahan, tidak memakai alas kaki. Namun berbeda juga dengan tari reog kendang yang sudah kalian tonton tadi, yaitu mereka menggunakan celana dan properti. Lalu ia juga menggunakan alas kaki, meskipun tidak menggunakan sandal ataupun sepatu, tetapi mereka menggunakan kaos kaki sebagai alas kaki saat menari. Lalu properti yang dibawa pada saat menari itu juga berbeda. Pada tari pendek, mereka menggunakan mangkok kecil yang berisi bunga. Lalu pada tari reog kendang Tulungagung, mereka membawa kendang atau dodol untuk ditabuh pada saat menari. Iringan juga berbeda. Irama tempo yang ada pada iringan menjadi keunikan dan ciri khas masing-masing pada setiap tarian tersebut. Anak-anak, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Yang pertama, mengenai 6 soal ini. Ini tidak hanya kalian analisis saja, tetapi akan kalian catat di buku kalian masing-masing 1-6, kemudian difoto dan dikumpulkan pada WA guru dalam bentuk PDF. Hasil dari 6 soal ini akan menjadi catatan kalian mengenai video tersebut dan materi hari ini. Namun sebelum ini kalian kumpulkan, 6 soal ini akan menjadi bahan diskusi kalian pada pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan. Kalian akan membahas 6 soal ini di grup WA bersama teman-teman kalian, dan kalian simpulkan bagaimana hasil kesimpulan dari diskusi yang kalian lakukan di dalam grup WA. Karena kita menyikapi adanya COVID-19 atau virus corona, maka kita melakukan diskusi di dalam grup WA. Teman-teman dan anak-anak sekalian, semoga pembelajaran dan materi yang Ibu lakukan pada hari ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kalian paham
Jika kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada ibu melalui grup WA atau pribadi dalam WA ibu. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.